Halo semua, selamat datang di channel Anician Donghua. Kali ini admin akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens episode terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Melanjutkan alur cerita sebelumnya, di mana perjalanan Xiaoyan menuju klan Gu yang nanti akan bertemu sosok mertua yang tidak lain ayah Sun Er. Xiaoyan, dokter peri kecil dan Tian Huo serta King Lin, mereka pun akan menuju ke klan Gu. Ia menggantikan gurunya yang tidak bisa pergi karena dia takut pavilion bintang akan diserang oleh olah jiwa. Akhirnya mereka berempat pun telah siap untuk pergi ke klan kuno yang dimana klan ini adalah salah satu yang mungkin bisa disebut klan terkuat yang ada di benua ini. Perjalanan Xiaoyan berjalan mulus di sepanjang jalan. Pada pagi hari berikutnya, kelompoknya telah berhasil sampai di wilayah yang termasuk wilayah timur dataran tengah. Namun mereka tidak berhenti di sepanjang jalan. Sebaliknya mereka menemukan sebuah kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke area di sekitar kota suci. Ketika mereka sedang berjalan melalui lubang cacing, kelompok Xiaoyan sedikit terkejut ketika mengetahui banyak orang juga di tempat ini. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiaoyan pun sudah berada di tingkat dojong. Jelas orang-orang ini semua menuju ke klan Gu. Namun Xiaoyan tidak tahu dari faksi manakah orang-orang ini berasal. Karena area lubang cacing yang berukuran sempit dan harus berdesak-desakan, membuat kelompok Xiaoyan tidak mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Sehingga mereka diam-diam melakukan perjalanan selama 5 hari terasa sangat cepat. Pada hari kelima, Xiaoyan yang terus menutup matanya, perlahan membukanya. Apakah kami akhirnya tiba? Xiaoyan dengan lembut menghela nafas sambil mempelajari kelompok cahaya itu. Perasaan menggebu yang berapi-api dengan tenang naik ke jantungnya. Ia bergumam, Sun Er, aku telah tiba. Akhirnya Xiaoyan dia tiba di klan Gu yang sangat megah dengan bangunan-bangunan kuno di dalamnya. Seharusnya Gusun Square yang disebutkan di peta, sepertinya kami tidak salah belok. Dokter peri kecil tersenyum sambil melihat ke sekeliling. Ini adalah platform batu besar yang megah dan menjulang tinggi. Setelah itu, dia memberitahu Xiaoyan yang ada di sampingnya. Dia secara alami dapat merasakan aura di platform, semuanya cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia perlakukan dengan serius. Sungguh layak jika yang bisa diundang ke klan Gu adalah mereka semua yang memiliki kekuatan sejati. Kemampuan untuk mengumpulkan orang ini benar-benar sangat menakutkan. Tianzun di samping mengangguk pelan dan berseru. Xiaoyan tersenyum. Dia melihat ke arah timur. Lalu dia samar-samar dapat melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Dia berkata, tempat itulah tujuan kami yaitu klan Gu yang misterius. Jadi tunggu apa lagi? Ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiaoyan. Ketika dia selesai berbicara, hatinya penasaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang Guraum yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur klan Xiao di Guraum. Menjadi keturunannya, Xiaoyan perlu melakukan perjalanan ke sana. Tidak peduli apa yang akan dia hadapi. Dikatakan bahwa dataran tengah memiliki banyak ahli yang tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang, bahwa hal itu dia telah mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak sedikit lebih rendah daripada beberapa tetua faksi terbaik. Biasanya mereka tidak akan mengungkapkan diri mereka dan menyimpan profil rendah yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang terlihat samar-samar kini telah muncul di hadapan mereka. Xiaoyan sedikit tertegun ketika melihat kota ini untuk pertama kalinya. Karena kota ini tidak dipenuhi dengan aura yang mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota ini dibangun dari batu-batu hijau pucat yang besar. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan itu dibangun oleh elit Dodi dari klan Gu. Penghalang cahaya mengandung bagian dari kekuatan Dodi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak dapat ditembus. Tian Hu dengan lembut menjelaskan, sepertinya dia mengenal kota ini. Kekuatan Dodi, tidak heran ini sangat menakutkan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Tidak heran jika tekanan yang dia rasakan di dalam jiwanya semakin kuat desen rapat saat mendekati kota. Kelompok Xiaoyan kemudian berhenti di depan pintu masuk. Klan Gu tidak memperbolehkan sembarang orang untuk masuk, kecuali mendapatkan undangan langsung dari klan Gu.
Orang biasa dilarang memasuki klan Gu. Meskipun prosedur untuk memasuki kota sangat rumit, namun tidak ada yang berani berperilaku kejam karena reputasi terkenal klan Gu. Xiaoyan dan yang lainnya, mereka pun sangat senang. Akhirnya mereka pun sampai di klan Gu. Xiaoyan pun tidak sabar untuk bertemu Sun Er. Namun ketika Xiaoyan akan menaiki tangga, beberapa penjaga pun muncul di hadapan Xiaoyan. Penjaga itu pun langsung mengatakan, "Siapa kalian yang tidak memiliki undangan dilarang masuk ke klan? Ini adalah prosedur dari klan Gu." Di sini Tianhu pun benar-benar merasakan aura Dodi yang melindungi kota misterius ini. Klan kuno ini benar-benar sangat luar biasa dan mungkin jika kita tidak memiliki undangan, kita tidak akan bisa masuk ke sana. Bahkan jika kita dengan memaksa pun pasti tidak bisa. Namun Xiaoyan pun mengatakan kepada semua orang, "Tenang saja, aku telah memiliki undangan milik guru yang membuat kita pasti akan masuk ke sana. Aku tidak boleh membuat dia menunggu, lalu aku pun tidak boleh mempermalukan Sun Er di dalam sana. Jadi coba lihat apakah aku sudah tampan sekarang." Tianhu pun mengatakan, "Tidak setampan diriku, aku masih tetap paling tampan." King Lin pun mengatakan, "Tuan muda yang paling tampan, tidak ada yang pernah bisa mengalahkan." Namun tidak lama setelah penjaga itu melihat dengan teliti orang yang ada di depan mereka. Para penjaga ini pun akhirnya menyadari bahwa kelompok itu salah satunya adalah Xiaoyan yang pernah mereka temui. Dia pun mengatakan, "Bukankah orang itu Xiaoyan?" "Apa? Xiaoyan, segera cepat panggil komandan ke sini." Akhirnya beberapa orang pun memanggil komandan mereka. Entah apa yang akan dilakukan mereka. Melihat kejadian ini Xiaoyan pun menjadi bingung. Mengapa ada yang aneh dengan sikap para penjaga itu? Kemudian Xiaoyan pun di sini melihat para penjaga itu langsung berbaris. Xiaoyan berkata, "Apa mereka sedang melakukan aturan untuk menyambut seorang tamu yang akan masuk ke klan Gu?" Di sini Tianhu pun sangat terkejut dan mengatakan, "Apakah mereka sedang memberikan jalan kepada kita?" King Lin pun di sini merasa senang. Tuan muda ternyata memiliki banyak penggemar. Sungguh luar biasa. "Ayo segera kita masuk." Akhirnya Xiaoyan pun akan segera masuk. Namun ketika kelompok Xiaoyan akan segera masuk, tiba-tiba ada cahaya merah yang langsung terbang ke arah Xiaoyan dengan aura niat untuk menghabisi Xiaoyan. Benar sekali, ada seorang misterius yang mencoba untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan pun tidak tahu siapa orang itu. Namun ketika Xiaoyan melihat lebih dekat, Xiaoyan pun mengingat siapa orang itu. Yang ternyata itu adalah komandan pasukan hitam dari klan Gu, yang tidak lain adalah Ling Kuiyan. Dia pun marah setelah dia dipermalukan sebelumnya dihajar oleh Xiaoyan klan Yi. Dia pun ingin membalaskan apa yang telah dilakukan Xiaoyan sebelumnya. Dia pun mengatakan, "Xiaoyan, berani sekali kamu datang ke klan Gu ini." Semua pasukan klan Gu akhirnya mereka berhenti di Xiaoyan dengan sedikit keterkejutan. Masalah Xiaoyan telah menjadi juara dari Pilgaing sudah tersebar di Central Plains. Xiaoyan saat ini memiliki reputasi besar di dataran tengah, namun dari penampilannya sekarang, sepertinya juara Pilgazering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang dalam menghadapi teriakan dingin Ling Kuiyan. Dia menjentikan jarinya dan undangan batu giok muncul dari cincin penyimpanannya. Ekspresi Ling Kuan tenggelam ketika dia melihat undangan ini. Namun untungnya dia bukan orang biasa, jadi kamu sebenarnya dari Felingster Pavilion. Bagaimana faksi semacam itu menerima undangan dari klan Gu? Ling Kuiyan dengan dingin tertawa, nada suaranya mengandung hinaan terhadap Felingster Pavilion yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan semacam itu. Bukan di situ sudah tertulis, "Jika kamu buta huruf kamu dapat pergi dan meminta anggota klan Gumu untuk mengembalikan undangan." Mendengar kata-kata itu, Ling Kuan sangat murka. Dia pun sekarang tanpa ragu berniat untuk menyerang Xiaoyan. Akhirnya baku hantam di antara mereka pun tidak terhindarkan. Namun serangan Lin Kuiyan pun hanya seperti anak kemarin sore kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun memegang tangannya dan langsung menggunakan tinjunya untuk menghantam muka Ling Kuiyan. Xiaoyan pun mengatakan, "Ini untuk masalah kita yang dulu. Ayo kita selesaikan saat ini juga." Akhirnya setelah terkena hantaman itu, Ling Kuiyan pun terpental sampai memuntahkan darah segar yang keluar dari mulut Ling Kuiyan. Setelah dia jatuh dari tembok kota,
Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan keterkejutan ketika dia bertemu di klan Yi. Saat itu kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiaoyan. Saat itu dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiaoyan, tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Namun sekarang dia tidak dapat melihat serangan Xiaoyan sebelum dia benar-benar kalah. Kesenjangan antara keduanya sudah terpisah oleh tingkat yang mengerikan. Perubahan ekstrem ini hampir menyebabkan dirinya yang arogan sampai memuntahkan darah. Sudah berapa tahun ini bocah yang dilihatnya seperti seekor semut di Akademi Batin, saat ini sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiaoyan memaksa bintang 1 Dojong kembali dengan tendangan. Mereka tidak mengharapkan Xiaoyan untuk memiliki pencapaian seperti itu. Ditambah lagi dalam penyembuhan obat. Komandan Ling Quen, aku minta maaf karena pukulanku sedikit berat, namun tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu di lain waktu. Pasukan hitam nampak sudah terendam dan geram. Tangkap dia! Ling Quen dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah. Ketika dia melihat senyum di wajah Xiaoyan, 100 prajurit klan Gu berjaga berdiri di depan pintu masuk kota. Tidak ragu-ragu, ketika mereka mendengar teriakan marah ini, tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara keras saat mereka diarahkan ke Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi suram ketika dia melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping Xiaoyan menjadi suram ketika mereka melihat banyak prajurit-prajurit hitam memegang tombak panjang di tangan mereka. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Xiaoyan. Kekuatan dao mereka yang besar dan kuat dengan tenang melonjak. Suasana di gerbang kota telah menjadi mencekam ketika pedang yang ditarik saat kedua belah pihak saling berhadapan. Mata beberapa orang mengamati kelompok Xiaoyan dengan minat tertentu. Mereka terkejut, mengapa kelompoknya berani menyerang seorang anggota klan Gu di kandang mereka. Ling Quen, sebagai komandan tentara hitam, apakah kamu berencana menyalahgunakan wewenang kamu untuk dendam pribadi? Undangan Batu Giok kini dikeluhkan oleh klan Gu. Sekarang kita memiliki undangan Batu Giok, jadi status kita di sini adalah tamu. Dengan statusmu di sini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku. Aku berhak masuk karena memiliki undangan ini. Namun, kemudian tiba-tiba ada sosok mengerikan muncul lagi. Dia berkata, Ling Quen, apa yang kamu lakukan? Matanya kemudian menatap ke arah Xiaoyan. Menggunakan kesempatan ini, Xiaoyan melihat dengan jelas wajah orang ini seperti Ling Quen. Orang ini mengenakan armor cerah, namun orangnya jelas jauh lebih kuat daripada Ling Quen. Berdasarkan indera Xiaoyan, ia harusnya berada di tingkat 3 Dojong. Salam untuk komandan ketiga, para prajurit hitam teredam semua, bertirak dengan hormat ketika melihat orang ini. Salah satu dari mereka menyampaikan dengan ringkas, apa yang baru saja terjadi? Apakah kamu adalah Xiaoyan? Pria yang mengenakan baju hijau muda itu kaget ketika dia mendengar nama Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dan melirik Xiaoyan lagi. Jadi kamu adalah Xiaoyan dari Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan pun mengatakan, benar, aku adalah Xiaoyan dari Pavilion Bintang Jatuh. Aku kemari ikut serta dalam upacara kedewasaan Sun Er. Di sisi lain Ling Quen berteriak, kakak ketiga, jangan biarkan dia masuk ke kota suci kuno. Jangan biarkan dia berhasil menemui Sun Er. Habisi dia sekarang. Namun Xiaoyan pun di sini langsung menunjukkan undangan itu kepada komandan ketiga Yan Hao. Xiaoyan pun mengatakan, aku datang ke sini karena menerima undangan. Harusnya aku juga diperlakukan seperti tamu yang lain. Xiaoyan dia langsung memberikan undangan itu kepada Yang Hao. Namun di sini Yang Hao juga telah mengetahui tentang Xiaoyan. Kemudian dia pun mengatakan, aku telah banyak mendengar namamu dan sungguh sangat mengejutkan. Ternyata Yan Hao di sini sangat egois. Walaupun Xiaoyan telah memberikan surat undangan itu, Yan Hao malah merobeknya dan mengatakan, kamu tidak bisa masuk ke klan kuno, lebih baik pergilah dari sini. Tentu saja ini membuat Xiaoyan pun menjadi sangat murka. Xiaoyan pun mengatakan, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk bertemu dengan Sun Er. Akhirnya Xiaoyan pun di sini mengeluarkan aura tingkat elit Dojong bersama Tian Huo, dokter peri kecil dan juga King Lin. 4 elit Dojong langsung membara di gerbang kuno ini. Melihat sikap dari Xiaoyan, Yan Hao pun mengatakan kepada semua tentara hitam untuk segera menghabisi bocah itu.
Akhirnya semua tentara hitam pun berniat untuk melawan Xiaoyan. Namun ketika mereka akan bertempur, tiba-tiba cahaya kuning pun langsung muncul di tengah-tengah mereka. Yang tidak lain itu adalah Sun Er. Sun Er pun sangat marah kepada orang-orang tentara hitam. Dia pun mengatakan, "Kakak Xiaoyan adalah kenalanku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya, maka aku akan menghabisinya." Melihat Sun Er di depan mereka, semua tentara hitam pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun Sun Er adalah orang paling penting di klan kuno ini. Dia adalah anak dari Gu Yuan, pemimpin tertinggi klan Gu. Di sini Xiaoyan pun dia sangat senang ketika melihat Sun Er berada di depannya. Di sisi lain, Ling Quen pun masih tidak terima dengan hal ini. Dia pun mengatakan, "Nona Sun Er, orang ini sungguh tidak layak untukmu. Lebih baik kita usir saja dari sini." Di sisi lain, tentara hitam pun mereka hanya terdiam karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun hanya mengatakan Xiaoyan sungguh sangat kuat. Ia bahkan bisa menjatuhkan komandan ketujuh dalam sekali pukulan, pantas saja nona muda sangat menyukainya. Mendengar hal ini, Ling Quen pun sangat murka dan mengatakan, "Diam kalian." King Lin yang melihat Sun Er pun dia sangat kagum dengan kecantikan nona Sun Er. Apakah ini yang disebut nona Sun Er? Dia sangat cantik. Hal ini membuat Xiaoyan pun menjadi sangat malu. Cerita pun berpindah kepada Sun Er. Dia juga sangat malu setelah mendengar perkataan itu. Namun ketika dia akan berbicara, tiba-tiba tubuh Sun Er pun menghilang. Yang ternyata itu bukan tubuh asli Sun Er. Cerita pun berpindah ke suatu tempat yang dimana Sun Er asli berada. Dia sangat kesal. Dia pun mengatakan kepada seseorang, "Kenapa harus begini? Aku belum selesai berbicara dan aku juga belum mendengar apa yang dikatakan kakak Xiaoyan." Kemudian orang tersebut mengatakan, "Sudah aku bilang sejak lama, sinyal di sini tidak begitu bagus, tempat di sini begitu tinggi." Sun Er pun mengatakan, "Padahal aku hanya ingin membantu kakak Xiaoyan, aku khawatir kakak terkena masalah di gerbang kuno itu. Apa yang harus aku lakukan?" Orang misterius itu mengatakan, "Jangan khawatir, jika dia tidak bisa melewati ujian semudah ini, bagaimana nanti dia bisa menikah dengan seseorang dari klan kuno seperti Nona?"